Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang karena kemudahannya, rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini, malam ini kita bisa dapat berkumpul untuk memberikan informasi terkait dengan MBKM kepada Ananda semua peserta MBKM untuk 4 program MBKM yang terintegrasi dengan KKN, yaitu membangun desa, proyek kemanusiaan, mengajar di institusi pendidikan, dan kebencanaan. Meskipun saya tahu mungkin masih banyak yang ingin bergabung ya, tetapi belum masuk di dalam daftar kita. Jadi yang hari ini kami informasikan di dalam grup WA adalah yang sudah ada informasi bahwa mereka bergabung di MBKM dan sudah diberikan nama serta nomor HP-nya atau sudah mendaftar di MBKM. Nah, untuk itu kita sangat berharap ya bahwa kalau ada yang belum mendaftar, kawan-kawan, tetapi dia sebetulnya sudah masuk di dalam ini peserta MBKM dari kelompok-kelompok kampung tematik ya Pak Hendra ya, kampung tematik. Kemudian ada yang dari Kerinci, ada yang dari mana lagi tuh, banyak program MBKM ya. Nah, untuk bisa Ananda mendaftar melalui Sipena. Nanti cara mendaftar barangkali sudah tahu ya, nah, karena sudah Ananda sudah terdaftar yang ada di sini. Tapi ke kawan-kawan yang belum mendaftar untuk disegerakan, karena kita dalam proses penyusunan peserta MBKM yang akan segera di SK-kan oleh Pak Rektor. Nah, kemudian di dalam kegiatan ini juga saya sangat berharap Ananda semua yang kami harapkan, yang kami banggakan ya, ini adalah program MBKM untuk 20 SKS. Nanti Bapak Mahendra akan membantu Ananda bagaimana caranya untuk mengisi KRS di Sipena. Nah, meskipun memang mata kuliah yang Ananda masing-masing akan masukkan di MBKM itu mungkin ada beberapa perbedaan, nah itu akan dibantu rekognisinya oleh Prodi. Dan dalam waktu dekat Prodi juga akan diberikan kesempatan untuk dibantu rekognisinya melalui pertemuan dengan Pak WR1 ya Pak Hendra ya, Kakak Prodi, kemudian nanti siapa lagi tuh pembimbing MBKM, nah itu nanti akan dibekali. Jadi masing-masing akan ada pembekalan. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin informasikan kepada semua kita bahwa Ananda yang sudah punya pembimbing dan pembimbingnya sudah didaftarkan melalui MBKM, baik itu oleh Wadek 1 ataupun oleh Kaprodi ataupun oleh Ananda sendiri yang mandiri misalnya programnya, itu bisa segera Ananda berkoordinasi. Jadi MBKM itu kita dalam 6 bulan, bulan pertamanya adalah persiapan. Di dalam bulan persiapan itu, mahasiswa dan pembimbing silakan Ananda berkoordinasi untuk rancangan programnya apa. Jadi kalau dia di kampung tematik kan sudah ada tema tuh. Bagaimana tema tersebut Ananda realisasikan dalam bentuk program nyata dan rincian kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan 4 bulan ke depan. 4 bulan itu ada tahapannya. Tahap bulan pertama apa saja berikutnya. Dan itu sudah dengan rancangan waktu atau jadwalnya. Nah, ini tentu perlu koordinasi. Koordinasinya tentu dengan pembimbing, ya. Jadi harus ada proposal sederhana yang Ananda rancang bersama pembimbing, itu lengkap dengan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Ya, nanti ada ruangnya ya Pak Hendra ya.
untuk proposal tentu harus diupload juga, nanti ada ruang untuk mengupload proposal. Nah, jadi nanti Pak Yumehendra akan menginformasikan kepada Ananda siapa pembimbing yang sudah ditetapkan oleh prodi kepada Ananda masing-masing. Tetapi mungkin ada beberapa orang atau dari beberapa prodi yang belum menginformasikan ke kami, dan itu dalam proses. Jadi secepatnya semua prodi akan menginformasikan ke UPT Pelpus, pembelajaran luar kampus, untuk menetapkan siapa pembimbing dari prodi masing-masing. Karena dari pembimbing ini juga akan di-SK-kan, jadi bukan mahasiswa saja. Kenapa mahasiswa ini di-SK-kan? Nah, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Pak WR1, mahasiswa ini nanti di-SK-kan, jadi yang akan dapat bantuan tentu yang ada di dalam SK ya Pak Hendra ya. Yang ada namanya di dalam SK itu yang dapat bantuan 500 per bulan selama 4 bulan pelaksanaan. Nah, jadi bulan yang adalah bulan pertama adalah tahap persiapan, 4 bulan berikutnya itu adalah tahap pelaksanaan, dan bulan yang ke-6 adalah bulan untuk persiapan penulisan laporan dan presentasi. Ya, jadi nanti juga Pak Yumehendra akan sediakan ruang untuk mengupload laporan pelaksanaan ya, kegiatan. Termasuk logbook ya. Logbook juga akan dikasih ruang oleh Pak Yumehendra. Kemudian nanti di lain kesempatan di saat pembekalan Ananda secara utuh, maka Ananda akan diberikan format dalam bentuk format laporan, kemudian logbook, nah itu juga akan kami sediakan. Nah, kemudian apalagi informasi berikutnya, bagaimana kalau saat ini sudah ketemu dengan pembimbing, Ananda sudah mulai merancang kapan turun, nah gitu. Jadi kita tidak membatasi kapan turun, jika timnya sudah siap, silakan saja bergerak. Ya, kita nggak batasi. Yang penting batasannya adalah 1 bulan sebelum ujian bersamaan dengan masuknya nilai di dalam semester ganjil ya, ganjil berarti Pak Hendra, semester 7 nanti itu semua nilai sudah masuk oleh pembimbing. Artinya pelaksanaan MBKM sudah selesai termasuk dengan laporan-laporannya. Jadi kita mempunyai renggang waktu 6 bulan. Jadi kalau mau mulai saat ini pun tidak masalah sebetulnya. Karena ranknya sudah ditetapkan, batas maksimal itu adalah di saat senilai semester 7 secara umum ditetapkan oleh portal akademik kan gitu, dibuka penilaian dan ditutupnya penilaian, nah, itu juga dengan waktu yang sama untuk si pena, jadi berlakunya sama. Jadi kapan Ananda saat ini mungkin Ananda dengan pembimbing sudah siap, silakan saja. Lakukan persiapan-persiapannya matang, lanjut turun ke lapangan selama 4 bulan. Itu informasinya. Kemudian dari Pak Yumehendra akan diajarkan juga di Ananda semua. Kalau nanti kan ada mata kuliah nih, setelah adanya pembekalan kepada Kaprodi dan juga kepada penetapan rekognisi mata kuliah, itu Ananda sendiri harus mengentrikannya ya Pak Yumehendra. Ananda sendiri harus mengentrikannya ya, mata kuliah mana, atau harus ke si pena ya, mana mata kuliah yang dimasukkan gitu. Nah, kemudian nanti untuk mata kuliah yang di UNAN, ada 2 mata kuliah yang di UNAN. Kalau membangun desa berarti pemetaan potensi dan permasalahan desa. Itu 1 mata kuliah 3 SKS, itu dalam bentuk pembekalan nanti. Yang kedua adalah pembangunan masyarakat yang nilainya 2 SKS. Ya, nah itu akan apa? Itu nanti pembekalannya akan dimulai di awal semester. Ya, jadi yang tahap ini persiapan kita untuk rancangan program ke lapangan dulu. Nah, kalau untuk pembekalan yang 2 mata kuliah itu nanti di awal semester akan dilakukan oleh tim pengampu mata kuliahnya. Begitu juga dengan mata kuliah yang diberikan oleh prodi, kan ada 2 SKS tuh. Nah, itu juga akan berlaku di awal. Di
di awal semester. Sementara persiapan Ananda semua silahkan dengan pembimbing dimulai dari sekarang. Itu informasi dari kami. Nanti akan diteruskan informasinya oleh Pak Yumahendra terkait dengan pembimbing dari masing-masing mahasiswa yang sudah masuk ke kami, kemudian berapa jumlah peserta yang sudah ada di kami ya kan di UPT kita, termasuk dengan bagaimana cara Ananda untuk mengisi KRS. Oke, kepada Pak Yumahendra kita persilahkan. Terima kasih Bu Sosmiarti. Mungkin sebelumnya selamat datang Pak Tesri ini. Sudah lama nggak muncul. Pak En, terus Pak En. Ya, terus Selamat malam Pak mantap. Tesri. Kita memberikan informasi yang diperlukan supaya mahasiswa ini tidak galau dia Pak Tesri ya. Tidak perlu galau. Banyak orang yang menunjukkan. Oke. Ya, Nah, Jadi, sampaikan juga saya lupa tadi bahwa kita bukan lagi MBKM, bukan lagi KKN, tapi namanya apa? Pelpus. Ya, Pelpus. Pembelajaran luar kampus. UPT pembelajaran di luar kampus. Nah, gitu ya. Tapi programnya program MBKM ya, Pak En ya? Ya. Oke. Silakan Pak. Mungkin di sini saya coba share screen ya Bu. Untuk pengambilan KRS nantinya. Nah, silakan login di halaman Sipena atau layanan.akademik.unan.ac.id. Nah, setelah itu, setelah login, kita akan lihat di menu studi yang sebelah kiri ada KRS nantinya. Nah, di sini akan terlihat nanti tambah mata kuliah MBKM penanggulangan bencana bagi yang penanggulangan bencana. Kalau membangun desa nanti akan tertulis di sini membangun desa atau asistensi mengajar dan tulis asistensi mengajar. Nah, untuk menambah mata kuliahnya silakan klik pada tombol ini. Nah, nanti akan kelihatan apa saja mata kuliah yang ada di MBKM penanggulangan bencana atau sesuai dengan yang diambil ya programnya. Nah, di sini ada 5 mata kuliah. Ini contohnya dari teknik sipil. Nah, di sini ada tugas akhir. Nah, si pembimbing dari GB ini maunya tugas akhir, rekognisinya ke tugas akhir. Nah, silakan laporkan ke kita UPT Pelpus apa saja mata kuliah yang akan direkognisi. Kalau untuk mata kuliah yang ada di MBKM ini sudah tersedia masing-masing mahasiswa. Tetapi kalau mata kuliah yang direkognisi atau yang dikonversi oleh prodinya silakan laporkan ke UPT Pelpus. Nanti kita akan masukkan ke dalam KRS-nya, pemilihan mata kuliahnya. Nah, itu untuk pemilihan mata kuliah atau KRS. Nah, untuk pelaporan atau seperti yang disampaikan Bu Sosmiarti tadi, di sini ada logbook. Nah, teman-teman mahasiswa bisa menambahkan logbook hariannya. Nah, di sini ada menu Merdeka Belajar, ada pengajuan MBKM. Nah, di sini akan terlihat ada 2 buah tombol, tambah file dan tambah logbook. Nah, di sini untuk menambahkan uraian kegiatan. Nah, ini bisa diganti tanggalnya sesuai yang kita kerjakan per hari itu. Nah, lalu di sini ada seperti yang dibilang Bu Sos tadi, ada untuk upload proposal. Nah, di sini akan tersedia nantinya upload file nanti. Upload proposal, upload presentasi atau laporan akhirnya. Nah, setelah itu, setelah kegiatan selesai, nanti kita bisa melihat KHS-nya. Nah, di sini untuk melihat KHS di menu studi, submenunya KHS. Nah, silakan pilih tahun ajarannya. Nah, mungkin untuk pengisian KRS dan pengisian logbooknya, sekian. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, boleh kami akan tanggapi. Pak
Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Selamat malam semua. Di halaman si pena saya untuk mengisi KRS itu kosong, Pak. Ya, masih kosong. Karena nanti kita akan isi. Ini sebagai contoh aja dulu. Oke, Pak. Satu lagi, kalau Di untuk sini ada mata kuliah ini ya, mata kuliah pilihan. Ntar saya share. Pak, satu lagi, Pak. Jadi mata kuliah kita itu 22 total SKS-nya, Pak. Yang MBKM dan yang satu lagi apa tadi, Pak? Pilihan. Oh, pilihan. Oke, Pak. Bagi yang masih belum dapat pembimbing MBKM-nya bagaimana, Pak? Nah, untuk pembimbing sedang proses ya, nanti kita update secara berkala nanti. Yang sudah dikirim oleh Prodi nanti kita update. Nah, di sini contohnya membangun desa. Ini mata kuliah yang ada di sini akan tersedia nanti di pilihan KRS-nya. Nah, di sini ada mata kuliah Prodi. Nah, silakan konsultasi atau tanya ke dosen pembimbing atau prodinya apa mata kuliah yang akan bisa dikonversi atau direkognisi pada MBKM membangun desa ini. Nah, pilihan ini akan ada. Kalau mau diganti yang lain juga boleh, tergantung prodinya nanti atau pembimbingnya mau direkognisi ke mata kuliah apa gitu. Cara menggantinya gimana, Pak? Nah, silakan konsultasi setelah dapat mata kuliahnya, laporkan ke UPT Pelpos atau ke saya juga boleh. Nanti saya tambahkan ke dalam pengisian spenanya. Baik, Pak. Bapak izin bertanya, Boleh? dosen pembimbing itu DPL kelompok kita atau dosen pembimbing akademik kita? Nanti ditentukan oleh prodi. Itu pembimbing lapangan. Jadi silakan konsultasi dengan atau berkoordinasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh prodi untuk rancangan pelaksanaan kegiatan MBKM-nya. Bukan dosen PA ya. Berarti bukan yang didaftarkan kemarin ya, Pak? Yang didaftarkan yang di MBKM kemarin, Pak, yang di awal kali, Pak, kan ada formulir pendaftaran. itu dosen PA. Iya, Pak, dosen PA, Pak. Berarti bukan itu ya, Pak? Bukan. Nah, di Berarti sini misalkan Pak, di satu tempat ini ada 2 mahasiswa, satu prodi yang sama. Berarti itu dosen pembimbingnya satu ya, Pak? ada yang beda, ada yang sama. Seperti ini contohnya. Ini dari Sastra Indonesia. Nah, yang si Jelsi ini Alex Darmawan dan Muswatun Hasanah ini Dr. Aslinda M. Hum. Nah, beda-beda. Nanti silakan koordinasi dengan pembimbingnya, apa rancangan untuk kegiatannya. Ada juga yang sama, seperti yang ini, Fateta. Ini Pak Hasbullah semuanya. Bapak izin, izin nanya, Pak. Boleh? Izin Pak, untuk di KRS itu Pak, pengisian KRS-nya, apakah kita ngisi KRS-nya sudah bisa mulai malam ini, sampai batas tenggangnya itu kapan, atau pengisian KRS-nya disesuaikan dengan kalender akademik yang punya UNAN, Pak? Nah, khusus MBKM, karena kita merekognisi mata kuliah, jadi di dalam perjalanan atau 1 bulan ke depan itu akan dibuka, karena mata kuliahnya belum ada yang lapor, kita akan buka sampai semuanya sudah terisi. Nah, itu khusus untuk MBKM. Kalau mata semester biasa itu kan ada jadwalnya. Kalau MBKM semuanya harus terisi. Izin Pak, masih sedikit rancu di semuanya harus terisi ini, maksudnya semuanya ini apa ya Pak? Semua mata kuliah untuk MBKM yang 20 SKS atau 21 itu harus terisi di KRS mahasiswa. Jadi kalau belum ada rekognisi mata kuliahnya, kita akan tunggu sampai pengisian
semua SKS-nya penuh. Berarti harus 20 SKS ya, Pak? Ya, minimal 20 SKS. Minimalnya 20 SKS. Nah, bagaimana dengan kasus yang teman-temannya ada mata kuliah metolit, Pak, yang kalau metolit itu notabene-nya kan mata kuliah wajib, dan yang sesuai kemarin sempat ditanyakan di grup itu terkait mata kuliah yang di MKWU seperti Bahasa Indonesia, Agama, yang Kewirausahaan, dan Pancasila, Pak. Nah, itu kan mata kuliah dari si Pena yang notabene-nya itu yang notabene-nya diurus schedule-nya oleh pihak UNAN langsung, pihak universitas langsung. Dari pihak jurusan itu kebanyakan menyerahkannya itu kepada pihak universitas kayak gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak, sistematikanya, Pak? Untuk mata kuliah yang akan direkognisi atau yang dikonversi, nanti laporkan ke kita. Jadi kita akan menambahkan khusus MKWU untuk mata kuliah membangun desa misalnya. Misalnya nggak mau pemetaan diganti dengan mata kuliah pilihan atau mata kuliah MKWU nantinya. Nah, silakan laporkan apa saja mata kuliah yang bisa atau yang dikonversi pada membangun desa ini. Nanti kita akan isikan semuanya sesuai yang diarahkan oleh prodi atau pembimbing lapangannya. Berarti kita rekognisi ini berarti gini kan, Pak, kalau setahu saya konversi sama rekognisi itu beda gitu ya, Pak. Kalau konversi mata kuliah yang kita ambil kayak pemetaan potensi itu nilainya bisa diambil gitu untuk mata kuliah yang wajib kita sedang ambil di prodi gitu ya, Pak ya. Kalau rekognisi itu mata kuliah yang kita ambil di fakultas atau di prodi itu nggak digantikan, tapi langsung dari pemetaan potensi dan permasalahan desa ini kan, Pak, yang dijadikan mata kuliahnya. Begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, Pak. Berarti sebelum itu kami harus konfirmasi dulu ke Kaprodi kami ya, Pak? Ya, Kaprodi atau pembimbing lapangannya juga bisa sekarang. Kan udah dapat pembimbingnya ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Dari portal belum. Cuma kemarin sempat udah di-add di grup WA gitu, Pak. Udah ada pembimbingnya gitu. Tapi dari ini, Pak, dari portal belum ada pembimbing keterangannya, Pak. Oh ya, belum ada ya. Putri Ramadhani dari Sosiologi ya? Iya, Pak. Besok kita konfirmasi lagi ke Kaprodinya untuk nama. Prodi mana itu, Pak Hendra? Sosiologi. Sosiologi. Ya, FISIP. FISIP ya. Iya, Bu. Nanti yang belum itu di list itu nanti kita akan japri ya ke prodinya untuk segera mengirimnya. Nah, lalu Ananda semua yang sudah dampak nanti kan bisa dilihat itu Pak Hendra, yang sudah punya pembimbing yang sudah dikasih prodi. Sudah, Bu. Bisa. Nah, ya, silakan dilihat. Ya, jadi tentang rekognisi makanya tadi dibilang untuk rekognisi, konversi itu nanti akan ada pertemuan Kaprodi dengan Pak WR1. Jadi di situ akan ada kesepakatan nanti yang mana yang akan dimasukkan untuk mahasiswa yang mengambil MBKM. Begitu ya. Jadi saat ini yang Ananda pikirkan adalah apa rancangan program Ananda untuk yang 6 SKS di lapangan plus KKN itu. Itu yang terus Ananda diskusikan dengan pembimbing. Kalau pembimbingnya sudah ada namanya silakan dicari. Begitu, silakan berkoordinasi. Yang begitu. Tambahan dari Bu ya Pak Hendra. Iya Bu, makasih Bu. Izin bertanya Pak. Boleh. Silakan. Siapa tadi? Belum. Sastra Minangkabau sudah ya. Izin bertanya Pak. Boleh. Silakan, Resi. Ya Pak, baik terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Resi Afrilia Pak dari Peternakan. Jadi di semester 7 ini sebenarnya Resi nggak ada matkul lagi Pak. Cuman ada KKN sama FAM. FAM itu 4 SKS Pak. Sudah komunikasi sama fakultas, katanya FAM ini nggak bisa dikonversikan dari MBKM Pak. Itu apakah boleh Pak Resi nanti ngambil FAM juga di kampus, tapi tetap ikut MBKM gitu Pak? Gimana Bu Sas, boleh ya Bu?
Halo Bu. Bu Sosni dalam sedang dalam perjalanan yang ribet banget kendaraannya. Bisa diulang lagi nggak tertangkap tadi, Nak? Gini Bu, Risi kan dari peternakan Bu. Di semester 7 ini udah nggak ada matkul lagi Bu, cuman ada KKN sama FAM. FAM itu 4 SKS Bu. Jadi dari fakultas katanya FAM ini nggak bisa dikonversikan dari MBKM Bu. Jadi rencananya Risi mau tetap ambil FAM, tapi juga tetap ikut MBKM gitu Bu. FAM Apakah ini itu di bisa, mana Bu? lokasinya? FAM ini di FAM lokasi MBKM-nya? enggak, FAM ini di kampus Bu. Nah, di kampus. Di kampus. Lokasi MBKM-nya di mana? Lokasi Di MBKM-nya Padang Pak, di Padang Oh, di Selatan. Padang. Berarti memungkinkan untuk ke kampus ya? Iya Pak, insya Allah Risi akan usahakan Pak, karena di semester 7 katanya di FAM ini nggak bisa dikonversikan Pak dari MBKM. Risi udah terlanjur daftar MBKM juga gitu Pak. Nah, itu yang mau didiskusikan nanti dengan Kaprodi itu ya. Tolong dicatatkan Pak Hendra, khusus Boleh, Bu. untuk peternakan yang FAM ini ya, apakah bisa nanti dilaksanakan di lokasi MBKM. Kalau bisa berarti sekali jalan nggak masalah. Kemudian untuk Ananda cukupkan menjadi dia 20, maka sebaiknya mata kuliah yang ditawarkan oleh UNAM itu yang Ananda ambil. Karena Ananda kan sudah habis pilihannya kan? FAM-nya Iya, Bu. wajib. Pilihannya kan sudah habis. Kalau Ananda mengambil membangun desa, itu berarti mata kuliah yang potensi serta permasalahan desa itu langsung saja diambil untuk mengisi KRS disiplinanya, termasuk dengan pembangunan masyarakat. Nanti yang dari Prodi ada mata kuliah 2 SKS itu silakan cari mata kuliah pilihan Prodi mana saja yang ingin dimasukkan, terserah Anda. Ya 21 itu minimal, boleh lebih kok. Bu, nggak ada mata kuliah yang 2 SKS tapi Bu, 3 ada Bu, silakan aja. Dia kan itu minimal gitu. Begitu ya Nanda ya. Nanti Oke, kami baik. akan diskusikan nanti tentang FAM ini. Oh, Semoga iya, Bu. dengan koordinasi dengan Kaprodi dan dengan Wadek 1 semoga bisa ditempatkan di posisi MPKM Ananda. Oh, Atau iya, Bu. kita dengar penjelasan dari Bapak WD1 Peternakan Bu, boleh Bu? Ada nih Bu. Ada hadiran ini Pak Rus. Baik, Assalamualaikum Bu Sos. Pak Hendra. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Silakan Pak, dibantu kami Pak. Mohon maaf saya off cam ini karena kameranya ada problem nih. Saya menyimak tadi ada mahasiswa peternakan ya, si Resi. Alhamdulillah. Silakan Pak Rus. Ya. Memang farm experience itu memang dia mata kuliah wajib tuh Bu Sos. Learning outcome-nya memang berbeda dengan kecuali mahasiswa ini mengambil MBKM magang bersertifikat. Itu kita bisa ya magang di industri peternakan itu bisa kita rekognisi dari farm tuh, dengan farm. Karena ini membangun desa ya maka enggak pas memang ininya. Learning outcome-nya kan learning outcome MBKM membangun desa dengan farm experience yang 4 SKS. Oh, beda ya. Ini nanti mungkin kalau bisa tadi si Resi ini bisa ambil farm ya, karena farm itu juga tidak terlalu lama atau 40 hari ya. Oh iya. Dan nanti kita atur lah ya, koordinasi dengan Kapolri ya, untuk mencukupkan 20 SKS nanti di apa? Resi ini udah tugas akhir atau belum ini? Gimana Pak? Udah ngambil tugas akhir belum? Udah Pak. Rencananya sekali jalan aja sama MBKM nih Pak. Berarti masuk tugas akhir di dalam kegiatan MBKM ini ya? Iya Pak. Nah, kemudian mungkin untuk mencukupkan 20 SKS tadi atau 21, nanti kita susunlah mata kuliah pilihannya tadi itu. Itu Bu Sos, nanti yang untuk peternakan mungkin saya konsolidasi dengan Kaprodi, nanti kita bertemu sekali untuk menuntaskan ini Bu Sos. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak WD1. Ini kita tunggu juga pembimbingnya ya Pak. Dari WD1 belum ya? Dari Cuma mohon informasi ya Bu Sos dan Pak Hendra untuk pasien Antigo itu saya masih bingung ini mahasiswanya, kalau saya lihat di datanya Pak Hendra itu cuma ada 2 ya. Tapi data Pak Montescrit saya lihat kok ada 11 itu. Mana yang betul? Bukan diri Pak, itu data awal Pak. Yang 11 itu? Ya. Berarti yang data yang final yang mana? Yang dari link Pak. Linknya update terus Pak. Yang Pak Hendra share itu ya? Iya Pak. Berarti 2 itu ya, ini juga gini Pak. Pak Wadek, kalau misalkan mahasiswa itu memang dia terdaftar dan ternyata belum ada di daftar kita,
silakan saja didaftarkan Pak, diberikan kepada Pak Indra, kita akan bantu. Begitu. Ya. Ya, saya kemarin tuh ini Bu semula ada 10 orang mahasiswa peternakan ini baru selesai MBKM juga di Jawa Tengah. Baru akan kembali, tadi dia kembali ya, tapi masuk ke kampus hari Senin. Nah mereka ini belum KKN ini. Saya tawarkan itu ke Pak Mutaskir supaya dimasukkan di Pasinan Tigo supaya bisa saya mudah konsolidasinya. Bagaimana Nah itu? ini barangkali nanti dibantu saja kami. Kalau misalnya daftarnya baru berapa orang Pak Hen? 2, 3? Dua ya? Dibantu saja kami Pak. Yang 2 Pasinan Tigo dibantu saja kami Pak. Malam ini hadir nggak Pak Indra? Maaf memotong Pak, saya dari yang Pasinan Tigo yang 2 orang itu Pak, salah satunya. Oke. Nanti kita konsolidasi ya. Saya berharap ini kita bertemu ya sekali, kemudian kita mulai ke lapangan itu minggu depan mungkin itu. Mudah-mudahan nanti di-share ke saya ininya atau dicatat nomor WA saya supaya kita mudah berkomunikasi ini. Dengan siapa ini? Maaf. Saya Pak Taufik Marjoni dari Fakultas Hukum Pak. Hukum ya, baik. Ya, Pak. Taufik Marjoni Pak. Baik. Terima kasih Pak Bu Sos. Terima kasih Pak Wadek. Kita sangat berharap sebetulnya kalau ada lagi Pak Ibu atau Bapak Wadek yang lain hadir hari ini, kami sudah berusaha memaksimalkan mahasiswa dengan bersosialisasi di setiap fakultas. Tapi mahasiswa yang terdaftar ini bahkan ada yang meminta untuk mengundurkan diri. Nah, mohon untuk memaksimalkan rencana kita dalam MBKM ini, Pak Wadek barangkali bisa berkoordinasi dengan mahasiswanya memastikan. Nah, kemudian kalau data di update kami itu belum sesuai dengan data yang ada sama Bapak atau masih banyak yang belum mendaftar, mohon bantuannya untuk mengajak mahasiswa mendaftar atau memberikan list data mahasiswa kepada Pak Yumehendra. Begitu ya Pak Hendra? Iya Bu. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Muhammad Rizky. Ya izin Pak Bu semua. Perkenalkan nama Muhammad Rizky Aulia dari Teknik. Ingin bertanya sekaligus memvalidasi info ya Pak. Dapat kabar bahwasanya tiap-tiap wilayah itu ada PJ atau penanggung jawab per fakultasnya gitu Pak. Seperti di Lubek itu kalau nggak salah FMIPA, di Kuranji hukum dan sebagainya gitu. Kalau yang sistem penanggung jawab itu seperti apa ya Pak? Apakah nanti kita yang KKN di lokasi MBKM di lokasi tersebut koordinasi sama penanggung jawab fakultas tersebut atau gimana gitu Pak? Terus pertanyaan yang kedua, kita kan satu tempat ada beberapa orang gitu. Ada yang mungkin cuma sendiri dan sebagainya. Memang kalau MBKM ini kita kerjanya sebagai tim atau memang sebagai perorangan gitu Pak. Ini yang mau dipastikan gitu Pak. Karena seperti di Kuranji sama di Lubek kalau nggak salah banyak tuh hampir, kalau di Kuranji 19, kalau di Lubek bahkan 20-an gitu. Sistem kerjanya tuh gimana gitu Pak? Boleh Pak dijawab Pak? Kalau itu izinkan Bu Sos yang jawab ya Ananda ya. Nah, kalau untuk program KKN tematik yang ada di Kota Padang, itu memang ada PIC-nya dari program studi ya, dari fakultas tertentu. Misalnya di daerah A itu penanggung jawabnya fakultas hukum misalnya. Tetapi daerah B ini ilmu budaya misalnya. Jadi itu memang benar. Dan harapan kami sebetulnya kalau untuk satu wilayah itu semua peserta itu berkoordinasi dengan PIC-nya. Nanti PIC itu sebetulnya harapannya apa terkait dengan tema yang dia tawarkan ke berbagai fakultas. Nah, di situ nanti akan ada muncul saling kerjasama dengan PIC-nya. Dan itu memang sebaiknya dilakukan. Jadi nanti mungkin kita akan gini Pak Hendra, kita akan memberikan nomor WA ya dari penanggung jawab yang ada di PIC yang ada di lokasi 11 kampung tematik itu ya Pak Mahendra ya, supaya mahasiswa yang ada di sana MBKM-nya dari berbagai fakultas bisa saling berkoordinasi mereka. Nah gitu. Kemudian persoalan Ananda pekerjaan ini apakah individu atau tim gitu. Setiap mahasiswa MBKM itu
menyelesaikan minimal satu permasalahan yang Ananda angkat sesuai dengan kompetensi Ananda atau sesuai dengan keilmuan Ananda. Jadi kalau bekerjanya itu sebetulnya kalau di sana bisa bekerjanya bersama-sama, tetapi permasalahan yang diselesaikan itu kan sendiri-sendiri atau per fakultas. Nah, itu masalahnya. Itu yang menjadi pokoknya. Jadi Ananda bukannya membantu kayak di KKN kan, bekerja bersama saja gitu, satu kelompok 20 orang. Kalau bikin membersihkan atau gotong royong semua, atau memberikan kegiatan yang semua ikut, enggak begitu ya. Jadi ini rancangan Ananda sudah ada dengan dosen masing-masing. Nah, jadi artinya kita bekerja sesuai dengan tujuan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang mana. Jadi untuk laporan tentu saja sifatnya individu. Bisa saja di sana itu Ananda bersama-sama. Tetapi di dalam programnya atau kegiatan yang dilakukan pertahapannya itu adalah sesuai dengan tujuan dari program yang Ananda angkat temanya. Gitu loh. Ya, begitu jawaban dari Bu Sos. Ibu kembalikan ke Pak Hendra ya. Izin bertanya, Bu. Pak. Bentar, Pak. Tadi Izin yang bertanya, pertama Bu. boleh Rizky, tanggapi Rizky, silakan. Ya, jadi bagus, makasih tanggapannya Bu Sos. Tapi kalau menurut Rizky, bagusnya memang didorong mahasiswa, terutama yang kayak satu tempat itu memang berkolaborasi dan selaras gitu Bu. Karena kalau tadi bahasanya kalau bisa dan sebagainya, takutnya nanti mahasiswa ini bingung ya, nggak tahu arah koordinasinya Bu gitu. Memang bagusnya diarahkan dari UPT pembelajaran luar kampus kita bekerja sama di satu. Betul. Walaupun nantinya ada pekerjaan yang sendiri dan ada mungkin ada yang kebersamaan kita di sana. Karena Ya, tidak bisa kasihan juga kayak Rizky di teknik di Kuranji itu sendiri kan Bu ya. Kawan-kawan yang di fakultas lain beramai gitu. Ya rasanya bisa lah saling membantu dalam hal apa gitu Bu. Itu aja mungkin dari Rizky Bu, dikembalikan Bu. Tanya Bu. Oke, sebentar Rizky, ini artinya gini. Tadi kan setiap kita tadi sudah punya program masing-masing. Jadi ada dalam cara bekerjanya silakan saja sambil berkelompok menyelesaikan persoalan yang kita ingin selesaikan gitu ya. Di dalam lapangan, di lapangan silakan. Hanya saja dalam pelaporannya tentu saja Anda menyesuaikan dengan rancangan program masing-masing. Begitu ya. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh sih. Kita minta Pak Hendra sebagai moderator biar nggak langsung. Jadi nanti yang mana yang bisa dijawab Pak Hendra dijawab duluan. Nanti yang mana bagian saya akan bantu jawab deh ya. Ya Bu. Emilia. Tadi saya terlambat masuk, jadi ingin bertanya soal pelepasannya itu Bu. Apakah ada tanggal kapan kita bisa mulai meluncur ke lokasi di mana kita melakukan MPKM itu Bu? Terus yang kedua Bu, kan saya ikutnya asistensi mengajar ya Bu. Sedangkan di portal tersebut belum ada sekolah yang dituju gitu Bu, spesifiknya. Cuman ada TK dan SD di Tabiang Banda Gadang aja Bu. Jadi itu bagaimana ya Bu? Makasih Bu. Pak Mahendra, Anda ada data kita dulu terkait dengan pertanyaan. Ada Bu, judul kegiatannya. Tapi yang itu coba deh. Yang Banda Gadang. TK dan SD, Pak. Ya, bentar ya Bu. Jadi mungkin seperti ini saja ya, Ananda. Kami akan berusaha mencari data informasi nomor HP dari PIC di 11 kampung tematik itu ya, Pak Hendra ya. Berkoordinasi semua mahasiswa yang ada di situ dan PIC-nya ya. Itu bagus Pak Hendra.
barangkali ininya PIC-nya itu sudah punya rancangan TK dan SD mana, mungkin Tadi di mana? sekolah mana, Ya. Tapi ya, yang ya. bandar siap, Pak. Tapi yang kadang-kadang. Yang asistensi mengajar, Pak. Sistem sambil mengadang. Silakan. Bu Sos, izin boleh menjawab Bu Sos. Mohon maaf tidak buka videonya, kameranya. Terima kasih Bu Ike, silakan. Ya, terima kasih Bu Sos, Pak Tesri, Pak Hendra dan Ananda semua. Kebetulan pertanyaannya ini mungkin bisa sedikit saya bantu karena Tabiang Banda Gandang itu kebetulan PIC-nya WD1 FIB. Tanggung jawab FIB ya. Jadi untuk di Tabiang Banda Gandang ini nih pasti nanya anak kami juga dari FIB bahwa ada 3 TK. Ananda, siapa yang nanya tadi? Amel ya? Iya, Bu. Amel, ada 3 TK dan 1 SD. Kita sudah menghubungi sekolah. Jadi nanti untuk mahasiswa dari FIB ini Bu Sos khusus kita juga akan kumpulkan untuk nanti kita perkuat pemahaman mereka terkait kegiatan MBKM. Begitu Bu Sos. Pak Hendra. Jadi sudah ada kok sekolah yang akan menampung dan mereka sudah tidak sabar menunggu kita gitu. Jadi sabar Mel. Iya. Terima kasih Bu Hendra. Terima kasih Bu Iki. Nah ini yang kita harapkan bahwa PIC masing-masing mungkin nanti akan bikin sendiri di masing-masing untuk semua banyak informasi yang bisa disampaikan. Mungkin itu Bu Iki ya, ada kesempatan nanti ada Zoom bersama di masing-masing 11 tematik atau lokasi-lokasi KKN MBKM yang memang sudah ditentukan itu gitu loh. Nah ini akan sangat membantu kita untuk informasi dasar, kemudian apa sebetulnya yang diharapkan dari kegiatan itu oleh Fakultas PIC gitu di dalam program ini. Iya baik Bu Sos. Terima kasih Bu Terima Sos. kasih. Ya, nanti kita akan membantu ya Pak Hendra, mohon informasi juga ya. Oke Pak. Pak izin bertanya Pak. Oke, selanjutnya boleh Taufik, silakan. Untuk mata kuliah pilihan dari prodi tersebut, itu tuh ngurusnya manual ke UPT MBKM Pak. Nah, silakan konsultasi dulu dengan PA atau prodi pembimbing lapangan apa saja mata kuliahnya. Nanti setelah dapat mata kuliah pilihan atau yang mau dikonversi, silakan kirimkan ke UPT Pelpus atau melalui Japri juga boleh, WA, atau melalui di grup juga boleh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak. Iya. Bentar ya Arya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Mungkin di sini Fatih ingin bertanya Pak. Kan tadi terkait jumlah yang apa namanya itu Pak? SKS kan Pak. Kalau itu kan maksimal itu 20 atau 21 kan Pak. Nah Pak, kalau misalnya kalau di jurusan Fatih itu di matematika Pak. Di situ tuh kalau di kami semua mata kuliah pilihan itu masing-masing itu bernilai 3 SKS Pak. Nah, kebetulan semester depan itu Fatia sebenarnya itu masih kekurangan mata kuliah pilihan itu 6 SKS, Pak. Nah, apakah bisa, Pak, dari 20 SKS di MBKM ini disesuaikan aja gitu, Pak? Jadi kan udah masuk tuh, Pak, 4 yang pastinya itu 4 SKS kan untuk KKN, 4 SKS-nya itu untuk TA1 kan, Pak. Nah, jadi yang sisanya itu apakah bisa disesuaikan aja, Pak? Atau bagaimana, Pak? Dikembalikan, Pak. Boleh dibantu Bu Sos? Ya, saya bantu Kit. Pak Tesri. Pak Tesri. Ya, itulah yang harus didiskusikan dengan dengan ketua jurusan dan PA-nya gitu. Jadi setiap jurusan mungkin agak-agak beda itu. Jadi bukan UPT yang menentukan gitu, tetapi jurusan. Kita kembali ke sana Bu Sos.
Halo. Ya, silakan konsultasikan dengan PA-nya atau maksudnya dengan pembimbing lapangan atau prodinya mata kuliah apa yang cocok Ya. untuk Pertanyaannya udah benar tuh Pak Hendra. Pertanyaannya udah benar. Tapi yang menjawabnya yang benar itu jurusan. Gitu. Ya. Ya tanya ke jurusannya siapa nama tadi? Mana Fatia? Fatia ya. Pak Madifan tuh ngerti tuh soal konversi atau Nah, ya Pak. Baik Pak. Oke Pak, nanti berarti dilaporkan hasilnya itu nanti dilaporkan aja sama Bapak kan Pak? ya. Jadi apa mata kuliahnya laporkan ke UPT Palpus, nanti kita tambahkan di KRS-nya. Ya, selanjutnya Aryadi Hasbi. Baik Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan nama Aryadi Hasbi dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Saya terdaftar di MBKM terintegrasi di Andals Pak, di Padang Timur Pak. Jadi saya ingin bertanya mengenai KKN MBKM tematik ini kami sudah jalan mengikuti reguler Pak. Jadi apakah itu termasuk sebagai dosen pembimbing lapangan kami yang dari reguler karena nama format kami sudah keluar juga di reguler. Ternyata itu termasuk KKN tematik gabungan antara reguler dan MBKM. Mengenai itu juga mengenai dosen pembimbing lapangan. Apakah dosen pembimbing lapangan kami yang bersama dengan reguler atau dosen pembimbing kami yang dari prodi masing-masing. Dan untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya Pak, itu mengenai kami yang satu jurusan ilmu tanah itu ada 3 orang. Mengenai prokernya itu pupuk organik berkualitas Pak. Itu temanya ekoenzim Pak. Jadi apakah itu bisa sama atau bagaimana Pak? Mungkin itu dari pertanyaan saya Pak, dikembalikan Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih Aryadi Hasbi. Boleh dibantu Bu Sos jawaban? Oke, baik. Aryadi, Ibu akan bantu jawab ya. Jadi kalau Ananda KKN reguler dan KKN MBKM, jadi yang benarnya itu Ananda mengikuti KKN MBKM. Jadi KKN regulernya tidak diikuti lagi nak, ya karena di dalam mengambil KKN MBKM itu berarti KKN Ananda sudah diakui di situ, sudah otomatis ada di situ di dalam kegiatan ini. Ya, jadi tidak ikut lagi KKN reguler. Seperti itu ya. Tolong nanti disampaikan kepada pembimbingnya bahwa Ananda bukan di sana tempatnya, tetapi di KKN MBKM yang sudah didaftarkan itu. Kemudian yang kedua tadi terkait apa ya? Ini enggak tertangkap pula sama Ibu nih, karena Ibu baru sampai. Yang kedua, ya, Bu. Baik Bu, Ya. mungkin bisa Arya dijelaskan Ulang, kembali ya. Bu. Ya. Yang kedua itu mengenai dosen pembimbing lapangan itu Bu. Kan kami dari jurusan nah, itu kan dosen pembimbing lapangannya itu kan berbeda-beda Bu. Apakah sama atau bagaimana Bu? Kemudian yang ketiga itu pertanyaan mengenai topik yang akan kami angkat di proposal kami mengenai produk pupuk organik berkualitas tersebut Bu. Karena temanya sama, mungkin apakah kami bisa memasukkan tema yang lain seperti pupuk yang lain atau bagaimana Bu? Mungkin dikembalikan Bu. Ya, jadi tadi sudah diputuskan bahwa kalau yang ngambil MBKM maka KKN-nya KKN MBKM, bukan KKN reguler. Berarti pembimbing Ananda adalah dari prodi Ananda sendiri. Nah, kalau itu berarti akan ditentukan oleh prodi Ananda atau Ananda yang mengusulkannya tetapi disetujui oleh prodi. Itu yang penting. Ya, jadi jangan membuat sendiri ini didaftarkan sendiri pembimbingnya tanpa ada surat dari prodi tidak kami terima juga ya kan. Jadi pengesahannya tentu di prodi, ada surat tugas dari prodi yang menugaskan dosen yang bersangkutan membimbing Ananda supaya kondisinya lancar-lancar aja nanti gitu. Kemudian tentang tema. Jadi setiap mahasiswa itu mengusung satu tema khusus sebenarnya. Jadi kalau Ananda terkait dengan tema yang tadi disampaikan, sebaiknya ada perbedaan antara satu tema dengan tema Ananda dengan tema kawannya begitu. Jadi ada perbedaan. Itu yang penting ya. Karena mahasiswa di dalam MBKM sesuai dengan pedomannya itu menyelesaikan satu permasalahan atau dengan tema yang berbeda dengan yang lainnya begitu. Nah, mungkin judulnya sama-sama pupuk organik misalnya, tapi yang mananya mungkin di tahap produksinya, tahap penggunaannya, atau apa ekoenzim itu kan bisa banyak itu produksi ekoenzim kah, penggunaannya kah, atau yang lainnya, atau persoalan
pemakaian apa namanya itu optimalisasi efisiensi atau apalah yang terkait dengan ekoenzim, atau ekoenzim itu bisa dirubah dengan berbagai bentuk sehingga muncul kemanfaatan yang lain, misalnya seperti itu Ananda ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Tapi kami kan kemarin pelepasan juga Bu dengan reguler nih Bu. Jadi karena bimbang kami ikuti Bu, karena udah berapa ya 9 orang mahasiswa yang sudah mengikuti KKN reguler di Padang Timur tersebut Bu, di Andale Bu. Jadi kami ragu juga Bu antara mau ngikut atau tidak karena nama kami keluar, itu kami ikut Bu. Jadi itu dipertanyakan di sini. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Sepanjang yang bertanya dengan japri saya, itu selalu saya katakan, yang sudah mendaftar MBKM itu Ananda adalah KKN-nya MBKM. Jadi jangan direguler. Terkadang begini Nak, dalam pendistribusian barangkali terlupa di dalam panitia KKN ya. Ini enggak tahu kalau namanya ada di 2 tempat. Jadi yang benarnya itu kalau Ananda di MBKM ya ikuti prosedur MBKM. Dalam prosedur MBKM kita mempunyai waktu 6 bulan. 1 bulan tahap persiapan. Makanya kan kok belum juga ada informasi kita dalam tahap persiapan. Jadi silakan pembimbing dengan mahasiswa nanti merancang, bikin proposal. Ananda masih ada waktu. Jadi kita tuh enggak buru-buru di dalam MBKM ini. Semua usahakanlah terencana dengan baik, proposalnya juga jelas arahnya kemana, sampai dengan penetapan jangka waktu. Kemudian jelas kegiatannya di lapangan itu memang berdurasi itu 4 bulan. Nak. Kemudian nanti ada laporan. Laporan itu dirancang 1 bulan terakhir. Nah gitu ya. Jadi memang juga penuh persiapan karena nanti di akhirnya juga akan ada presentasi. Masing-masing mahasiswa mempresentasikan hasilnya dari hasil kegiatan di lapangan. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Baik, Ibu kembalikan ke Pak. Bu Pak En tambahannya gitu. Iya, Pak T silakan. Ya, masing-masing kita, halo para adik-adik semua, nanti lihat di pedoman ya, bisa di-download di website MBKM, misalnya membangun desa. Di sana tuh lengkap sekali apa yang dinilai, apa yang dikerjakan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi banyak jawabnya di sana gitu. Ya. Nah, jadi ada pedoman itu baca ya. Di sana bersama kita baca ya. Iya Pak, sudah dibaca juga Pak. Jadi jadi dipertanyakan Pak. Jadi gitu. Karena membaca pertanyaannya keluarnya. Oh gitu. Iya. Ya bagus. Supaya lebih paham tuh. Iya. Nah, ya. Ya terima kasih. Silakan Pak Endra, lanjut. Terima kasih Aryadi Hasbi. Selanjutnya boleh Al-Fajri. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Al-Fajri dari FISIP. Pertanyaan saya, apakah memungkinkan bagi kami yang ikut MBKM ini itu lulus tanpa skripsi? Soalnya berdasarkan apa yang saya baca, itu ada beberapa universitas yang meniscayakan hal tersebut. Nah, apakah di UNAN juga bisa? Kemudian kalau bisa, fakultas mana saja yang tidak bisa untuk menerapkannya? Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Pak Mahendra. Ya Bu, silakan Bu. Oke, Ibu bantu jawab ya. Nah, jadi kita tertib aja kalau jawabnya ke Pak moderatornya, maka kita minta waktu ya. Jadi Ananda, jawaban yang bagus sekali. Jadi andaikan ini Bu, kami nggak bisa masuk skripsi di sini, gimana Bu? Bisakah diganti dengan yang lain? Bisa. Silahkan diganti dengan mata kuliah pilihan yang lain. Jadi betul-betul di sini kita sebenarnya memberikan kebebasan, bukan memberikan keterpaksaan kepada Ananda ya. Jadi kalau skripsi kami nanti bukan barangkali kaitannya atau tidak terkait di sini. Seperti tadi Pak Rus bilang misalnya, dia nggak bisa nih kalau membangun desa, kalau skripsi yang gimana nih? Bisa nggak skripsi nggak masuk? Bisa saja. Ananda silakan saja masukkan mata kuliah pilihan yang lain ke MBKM ini. Atau kalau ada mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang bersifat case based ataupun project based. Itu boleh. Nah, ya jadi ada penggantinya dari skripsi itu. Itu juga sudah ada di dalam pedoman itu. Betul, Bu. Okay. Jadi tidak wajib apa ya peneliti? Tidak wajib skripsi. Boleh. Kata-katanya sana boleh. Boleh. Boleh kalau ada skripsi
baik sekali, ini bisa cepat selesainya, kan targetnya begitu. Tapi kalau skripsinya tidak nyambung Bu dengan kegiatan ini, kami tidak masukkan, atau dia sudah dalam proses juga skripsi ini mau selesai, maka boleh digantikan oleh mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib. Tapi mata kuliah wajib itu enggak offline ya, adalah mata kuliah yang sifatnya penugasan, yang sifatnya tadi Bu bilang case base atau project base. Oke, Pak Hendra dikembalikan. Terima kasih Bu. Bagaimana Al-Fajri? Terima kasih Bapak Ibu. Izin bertanya sekali lagi, berarti tidak semua MBKM yang bisa lulus tanpa bikin skripsi ya? Hanya project base dan case. Ya, Best. jadi sebenarnya kita soal lulus tidaknya ini tergantung kepada pemenuhan 20 SKS Ananda sebenarnya. Kita ingin kan mengarah MBKM-nya kepada IKU UNAN. Jadi memang kita berharap MBKM yang terdaftar Ananda semua itu adalah yang memenuhi 20 SKS. Ini nanti silakan dibantu ya Bapak Kaprodi, Bapak Wadek terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang 20 SKS. Jadi makanya nggak harus, silakan saja diteruskan kalau Ananda tidak berniat untuk skripsinya di dalam proyek ini atau MBKM ini. Tapi jangan gara-gara skripsi enggak jadi 20. Nah, tukar dengan yang lain supaya 20. Tukar, betul, tukar saja dengan mata kuliah yang lain. Iya, iya. Dipenuhi 20. Nah, mohon bantuan nanti. Makanya Bu Sostu mohon bantuan kepada Kak Prodi dan Wadek. Ya. Kembalikan Pak Hendra. Oke, selanjutnya Izin bertanya, Pak. Debbie. Oke, Debbie. Ya Pak, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Saya ingin bertanya Pak, terkait pelaksanaannya ini berarti nanti tergantung dengan rancangan proposal kita dengan pembimbing atau bagaimana Pak? Dan yang kedua itu masalah tempat tinggal, apakah di tiap daerah, di tiap lokasi itu semua pesertanya satu lokasi dan tempat tinggalnya nanti itu dicarikan oleh DPL-nya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Debbie. Boleh Bu Sos ditanggapi Bu Sos? Boleh, terima kasih Debbie pertanyaannya. Makasih Pak. Pertanyaan pertama Ananda itu kapannya itu ya. Jadi tadi Ibu sudah bilang, mulai hari ini kalau sudah ada pembimbing, Ananda segera saja bergerak untuk menyusun proposal yang mantap sampai dengan ini ya, sampai dengan penjadwalan. Kemudian kalau sudah merasa oke, silakan saja turun ke lapangan. Itu pertama. Kemudian persoalan tempat tinggal. Kalau Ananda ini yang 11 kampung tematik, Ananda tinggal di Padang. Proyek ini kan Padang. Nah, harus Ananda menginap. Silakan saja Ananda dari tempat kosnya berulang ke lokasinya. Begitu. Jadi, tetapi kalau ini ternyata Pak Lurah atau Kades gitu menyediakan tempat untuk posko, lalu Ananda mempunyai posko di situ, silahkan saja begitu. Jadi kita betul enggak mengikat ya. Jangan kita enggak bikin repot pembimbing juga cari-cariin tempat tinggal. Itu dia untuk Kota Padang, karena Ananda di Padang, atau mungkin di tempat Ananda mengambil program MBKM itu kan ada juga yang di luar ini Padang, tapi memang Ananda juga bertempat tinggal di situ. Ya nggak harus ya. Itulah bedanya dengan KKN. Kenapa? Karena kita 4 bulan di lapangan. Ya, jadi biar merasa ada kenyamanan itu silakan saja. Tetapi tentu setiap yang dilakukan adalah dalam koordinasi ya dengan tim yang ada di lokasi yang sama. Begitu Pak Hendra. Ada lagi yang terlupa Bu Sosni? Pertanyaannya? Sudah Bu. Oke. Pak izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Boleh? Bertanya Pak. Taufik terlebih dahulu ya. Oke Pak. Selamat malam Pak. Saya ingin bertanya kalau di MBKM itu ada SKS-nya 20 atau 21 Pak. Bisakah kita mengambil mata kuliah yang di portal itu selagi tidak mengganggu jalannya MBKM Pak? Misalnya di Sipena itu 20 atau 21 itu ditambah
mata kuliah di portal dan kita masuk ke kelas, Pak. Apakah itu diperbolehkan? Bagaimana Bu Sos? Iya, boleh saja. Tetapi sebenarnya ada kan kalau kuliahnya ada satu mata kuliah, itu Ananda di portal akademik. Itu kuliah itu kan 1 minggu sekali ya kan? Itu kan silahkan saja diatur. Ya boleh, kita nggak menutup karena ke maksimal di MBKM itu kan hanya 20 sampai 21. Yang 3-nya lagi, sisanya lagi, Ananda bisa bebas kok mengambil mata kuliah yang ada di portal akademik. Jadi boleh saja. Baik, terima Tambahnya, kasih, Bu Bu. Sas. Ya, Pak Tes, silakan. Jadi gini, ambillah kan hak juga sampai 24. Cuma Betul. yang kita takutkan dosennya mengharuskan datang setiap minggu yang pakai bilang Bu Sos tadi. Ya. Jadi jangan datang tiap minggu, namanya PBL, Problem Based Learning. Si dosen tidak mewajibkan kita tetap muka atau pakai Zoom, tetapi diberikan aja tugas. Jadi kita kerjakan di tempat kita mengadakan MBKM, itu maksudnya. Ya, betul. Berarti seperti Jadi itu boleh ya, artinya, Pak? iya, makanya berkoordinasi dengan Kaprodi. Kaprodi akan membantu Ananda di dalam paketnya itu nanti. Termasuk dengan yang satu mata kuliah yang Ananda sebutkan tadi. Kaprodi akan mengarahkan. Begitu kan Pak Tesri ya? Iya, betul. Izin Pak, Bu, sebelumnya sedikit memotong, maaf juga terkait ini. Kemarin tuh sempat Bu, Pak, saya terkendala di MBKM ini kayak gitu. Kalau dari jurusan sosiologi sendiri itu sebenarnya udah ada mata kuliah yang bisa diambil pilihan untuk membangun desa saat ini. Cuma dari kaprodi saya sendiri pun sedikit kurang paham kayak gitu Pak, Bu. Mungkin perlu bantuan Bapak Ibu bagaimana sistematikanya dijelaskan karena takutnya kalau saya menjelaskan nantinya dibilang terlalu menggurui atau bagaimana Pak Bu. Sebab kemarin ketika saya bertanya terkait mata kuliah yang tidak bisa dikonversikan kayak gitu dan harus ikut mengambil itu agak kesulitan ibunya dalam memberikan kebebasan seperti itu Pak Bu. Ya, nanti sebenarnya kita akan ada pertemuan dengan Kaprodi ya, Nak, sedang dirancang Pak WX1. Ya, itu akan ada 1 hari diagendakan untuk membicarakan tentang rekognisi ini. Nanti insya Allah akan dibantu. Tapi mohon catatan Pak Hendra, apa yang menjadi persoalan hari ini termasuk dengan prodi di mana tadi, Nak? Di sosiologi, Bu. Sosiologi, ya termasuk dengan prodi sosiologi yang tentang terkait dengan mata kuliah ya masih ada mata kuliah. Mungkin sama kasusnya tadi ya, ada 1 mata kuliah misalkan. Tapi bisa diambil di portal misalnya ya, itu bagaimana? Nanti akan kita diskusikan di dalam rapat dengan pimpinan nanti ya, dengan Kaprodi dan Pak WX1. Oke, dikembalikan ke Pak Hendra. Hendra, Terima kasih, Bu. ada di chatting Pak Hendra, banyak pertanyaan juga itu. Ada mungkin butuh format seperti bikin proposal seperti apa gitu kan? Ada chatting, Bu. Format proposal yang disusun seperti apa? Soal saya mengambil program asistensi mengajar. Nah. Mungkin. Oke, jadi untuk format saya sudah sampaikan di awal bahwa kita sedang rancang format yang mungkin akan disamakan. Itu akan segera disampaikan saja nanti dalam grup ini ya. Kita dalam persiapan. Betul, Bu. Begitu, Pak. Ya, semua format baik logbook, itu proposal, logbook ataupun laporan akhir nanti kita akan sediakan formatnya. Oke. Izin, Bu. Izin bertanya, Pak, Bu. Bertanya, Pak. Bu. Izin, Pak. Ridho, silakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ridho Ilham dari Fakultas Ilmu Budaya, Pak, dan mengambil program MBKM Membangun Desa di Bandar Tabiang Gadang. Nah, jadi pertanyaan saya, tadi kalau Ibu mengatakan bahasanya bisa dari sekarang sudah bisa merancang kegiatan, dan saya apakah tidak ada pelepasan secara resmi gitu kan? Kalau untuk membuat proposal atau satu program, kita kan pasti ada observasi dulu gitu, Bu. Apakah itu ada tanggal resmi pelepasannya atau langsung kita terjun saja ke lapangan gitu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, mengenai konversi mata kuliah tadi, sebelumnya Ridho juga sudah diskusi dengan Kaprodi. Kata Kaprodi waktu itu yang bisa
rekognisi dari program ini itu yang mata kuliah pilihan aja itu Pak, yang di jurusan Lido. Sedangkan itu masih ada mata kuliah wajib, itu mata kuliah seminar semester 7 ini yang harus diambil gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke, Pak Hendra izin menjawab. Untuk rekognisi kita minta bantuan nanti ya, kan ada Bu Ike juga nih, jadi ada diskusi dari Kaprodi nanti dengan Wadek 1 ya. Kemudian terhadap pelepasan, tadi saya sudah bilang kalau ini adalah tahap persiapan, silakan saja Ananda untuk melakukan turun ke lapangan. Kemudian tentang bagaimana apakah ada pelepasan, kita akan koordinasi dulu dengan pimpinannya. Tentu saja ada ya, tapi kita akan koordinasikan dulu kapan waktu pelepasan untuk mahasiswa MBKM secara apakah nanti mungkin sama dengan yang di KKN reguler lewat Zoom saja atau gimana, nanti akan kita informasikan. Jadi semua informasi melewati grup ini nanti ya Pak Uyum Hendra, kita sudah mencoba memasukkan siapa saja yang peserta MBKM. Nah, supaya informasinya satu pintu saja. Begitu, Ananda. Terima kasih Bu Sos. Saya ambil dari pertanyaan dari chat ya Bu ya. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak ada lagi mata kuliah yang harus diambil? Jika ada mata kuliah ya misal ingin diulang, apakah bisa Pak Bu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, kalau IPK-nya sudah bagus, tidak ada lagi mata kuliah yang akan diambil, maka disarankan Ananda ngambil paket yang sudah disediakan oleh MBKM sesuai dengan program. Ya, jadi kayak membangun desa itu kan ada 2 mata kuliah yang disediakan UNAN, potensi dan permasalahan desa. Ambil aja itu pembangunan masyarakat. Jadi SKS itu berlebih enggak masalah Ananda, yang enggak boleh itu kurang. Ya, jadi disarankan untuk mengambil saja dari paket yang sudah disediakan. Oke, Pak Hendra. Paket itu ada di pedoman. Ya. Ya, paketnya sudah ada di pedoman dan tolong semua membaca. Semuanya sesuai dengan program masing-masing, tolong dibaca pedomannya yang ada di website MBKM. Selanjutnya Dendi Eka Putra, silakan. Baik, Pak. Terima kasih izin bertanya, Bu. Untuk pertama, saya ingin konfirmasi, saya dan beberapa teman dari satu jurusan yang program sama itu tidak bisa login di link Spena, Pak. Untuk yang kedua, itu soal laporan akhir dari MBKM ini sendiri. Bagaimana untuk tadi dengar itu untuk laporannya pribadi kan, Pak? Bagaimana untuk kami yang satu program ini Pak, yang satu program dari jurusan yang sama dan tempat yang sama, itu laporannya pribadi juga atau bisa satu bersama gitu Pak? Untuk yang pertanyaan ketiga sendiri, itu menyambung dari pertanyaan Al-Fajri dari FISIP tadi Pak, yang saya tangkap dari pertanyaan itu, kami mahasiswa yang mengikuti MBKM ini sendiri, itu apakah bisa lulus atau wisuda tanpa membuat skripsi Pak? Dan saya sendiri itu belum mendapatkan jawaban yang apa Pak, yang bisa saya gimana gitu Pak, kata-katanya, yang jawaban dari pihak UPT tadi jawaban yang tepat itu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Dendi. Mungkin bisa dibantu jawab Bu Susmirti. Saya mau bantu yang tanpa skripsi tadi. Ananda, itu kalau itu kan ada di tempat lain. Kalau Bapak juga belum mencek ya. Tapi rasanya itu adalah kebijakan ya. Itu kebijakan yang mungkin di tingkat UNAN itu ya. Nggak bisa kita jawab di sini. Apa ya? Mungkin begitu. Ada tambahan Bu Sos? Sos. Bu Sos ini sudah ngapa pula. Jadi yang pertama tadi, saya rasa pertanyaannya hampir sama ya dengan yang tadi kan. Tentang tema sudah Ibu katakan, kalau kita mempunyai satu kita usahakan ada menyelesaikan satu persoalan. Jadi kalau ada satu tema, usahakanlah ada sedikit perbedaan antar satu dengan yang lain. Jadi tentu saja laporannya adalah individu di sini. Mungkin itu yang perlu ditambahkan, enggak ya Pak Hendra, atau ada yang
belum saya jawab. Yang Mungkin laporan itu tidak terbayang nampaknya saya. Jadi begini, kalau di KKN kita kan apa yang kita kerjakan itu berkelompok. Nah, MBKM ini pribadi, walaupun kita sama jurusan kita di tempat yang sama, kerjanya akan sama gitu. Karena program berbeda gitu. Jadi jangan terbayang bikin program berdua bertiga, bikin laporan berdua bertiga, tidak. Mungkin di pedoman Mas kali itu dijelaskan. Mungkin itu tambahnya ya. Nah. Ya makanya memang betul enggak Pak Tesria, kita baca sering-seringnya supaya bisa memahami ya. Jadi program ini dirancang untuk kegiatan secara individu. Karena dikatakan setiap mahasiswa di dalam pedoman itu harus menyelesaikan memberikan solusi dari satu permasalahan. Kalau dengan begitu tentu ada perbedaan tema antara kita dengan kawan kita. Itu ya. Ya, ada lagi yang terlupa? Namanya juga baru ya. Kalau baru itu yang seperti ini, nah. Apa? Contohnya jarang gitu kan. Tapi enggak apa-apa, enggak sulit. Ada enggak yang kurang ya? Ada yang enggak kurang. Tadi mungkin saya kurang fokus deh. Pertanyaan pertamanya, gimana apa tadi Pak Hendra? Boleh menambahkan sedikit, Bu Sos? Boleh. Ya, silakan. Terkait tadi yang ada 2 kali saya lihat seringnya pertanyaan mengenai tugas akhir ya, tanpa skripsi tadi yang terakhir ya. Nah, sungguhnya itu bisa dicek di pedoman akademik di prodinya. Kalau prodinya masih mewajibkan tugas akhir ya maka tentu mesti lewat skripsi gitu. Contoh kami di peternakan itu masih mesti tugas akhir gitu. 6 SKS itu tugas akhirnya Bu Sas. Nah, ya, saya kira masih mewajibkan tugas akhir ya. Kecuali nanti kebijakan berubah misalnya boleh tamat tanpa tugas akhir, boleh dengan tugas akhir. Nah, sepanjang aturan itu di prodi, maka mestinya acuannya panduan kami di prodi itu, Bu Sas. Ya betul. Nah, saya rasa UNAM masih mengharuskan skripsi ya Pak Rus ya. Ya, rasanya ya masih. Rasanya masih ya. Jadi MBKM ini kan dibolehkan kalau mahasiswa melakukan tugas akhir di MBKM ini gitu. Kalau mahasiswanya mau kan. Itu. Iya. Maka tujuannya untuk mempercepat analisis. Ini mungkin pertanyaannya muncul Pak karena di universitas lain ada seperti itu. Jadi adik-adik kita ini maunya seperti itu pula kan. Ya makanya harus kita sesuaikan itu. Sesuai dengan aturan saja. Kita sesuaikan dengan aturan saja. Tugas akhir. Betul. Oke, Pak Yan. Silakan selanjutnya. Cia, silakan Cia. Ya, baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Maaf, sebelumnya Cia pribadi kemarin ambil MBKM-nya di Andalas, Pak, Ibu, karena alasannya dekat dengan kampus, karena akan ada kegiatan lain selain MBKM gitu. Kemudian setelah kemarin ada informasi KKN tematik dan sudah ada keluar datanya juga. Jadi karena banyak teman yang ngomong kalau misalkan ini digabung dan sebagainya, jadi kami ya udah gabung aja dulu gitu ke yang Andalas bersamaan dengan KKN tematik, begitu KKN reguler maksudnya. Setelah di sana, Cia pribadi baru hari ini bergabung dengan mereka, sedangkan ada teman-teman dari ilmu tanah dan juga FIB juga di sana sudah 3 hari mengikuti kegiatan bersamaan dengan dari farmasi dan juga kesehatan masyarakat yang memang ditujukan untuk satu kegiatan yaitu ekoenzim dan itu memang program dari jurusan mereka begitu dan DPL-nya juga dari farmasi. Jadi pertanyaannya Pak Ibu, berarti tadi kan Ibu sudah menjawab kalau ini sebenarnya tidak bisa digabung. Kemungkinannya MBKM diadakan setelah KKN tematik ini selesai begitu. Jadi setelah kami melihat daerah di sana dan saya pribadi memantau dan meninjau beberapa RW di sana itu rasanya akan sangat monoton untuk membahas hanya satu program, maksudnya tema program itu untuk jurusan kami begitu ya Pak Ibu, karena di Sasindo sendiri di sana ada 4 orang
dan dari ilmu tanah kalau nggak salah juga ada 3 orang di sana. Dengan tema yang dengan tema ekoenzim. Sedangkan di tempat lain itu berbagai macam. Misalkan salah satunya di beberapa daerah itu dengan tema yang satu, tapi banyak program seperti adanya kegiatan adat ini, terus ada kebun ini atau ada ini segala macam gitu. Jadi rasanya banyak yang bisa dikulik, sedangkan di Andalas hanya perumahan dan ekoenzim seperti itu. Itu dari saya, Pak, Ibu. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya panjang ya, jawaban saya satu saja. Jadi artinya sesuaikan saja dengan basic keilmuan Ananda. Itu ekoenzim itu adalah tema umum Ananda. Jadi silakan nanti diarahkan Ananda ingin kemana dari ekoenzim itu. Ya misalnya kita dari biologi apanya yang kita lihat. Dari aspek ekonomi mungkin bisa juga tentang ekoenzim itu pemasarannya, penggunaannya sebagainya, efisiensi penggunaan ekoenzim. Jadi itu tema yang ditawarkan, itu silahkan diperkuat sebetulnya untuk diarahkan. Jadi tujuannya untuk mengarahkan kita bahwa di tempat ini PIC dari fakultas itu ingin ekoenzimnya yang dilihat. Nah, lihat dari berbagai sisi dari keilmuan kita. Jadi akan muncul tema-tema ekoenzim itu sesuai dengan arahan basic ilmu Ananda. Begitu ya. Jadi bukan hanya ekoenzim saja, tapi silakan. Yang mananya, ekoenzim apanya yang dilihat gitu kan? Prosesnya kah, produksinya kah, penggunaannya kah seperti yang Ibu bilang tadi. Ya. Jadi bukan monoton, tetapi Ananda silakan berkreasi untuk membuat lebih berkontribusi di dalam program MBKM ini. Begitu jawaban Ibu. Dikembalikan ke biar Pak saya Hendra. tambahkan Bu Sos. Ya, Ini ya. nampaknya memang ya perlu ya. Kalau tidak luas apa kita seperti monoton. Ekoenzim. Coba lihat untuk ekoenzim itu ada kegiatan kita mengumpulkan masyarakat, mau kita ceramahi apa itu ekoenzim. Kemudian bagaimana kita mencari sumber-sumber sampahnya yang mau diekoenzimkan. Kemudian bagaimana kita memproduksinya, bagaimana membotolkannya, bagaimana menjualnya, banyak sekali tuh. Itu yang kata Bu Sos tadi. Jadi dari sisi ekonominya. Jadi ketika kita turun nanti itu akan terasa itu. Banyak rupanya ya gitu. Jadi tidak akan monoton dia. Cuma temanya ya seperti monoton. Tema itu tetap ekoenzim juga. Buat warung, wirausaha, macam-macam tuh untuk ekoenzim itu. Mungkin itu tambahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tes dan Bu Sos. Di sini ada chat ya. Nggak bisa buka website. Nah, silakan buka untuk melihat panduan di Merdeka Akademik Benar.co.id. Wah, error ya. Iya mah. Dia sedang buka mungkin Pak, sedang error. Tadi bisa. Nah, nanti kita perbaiki ya. Nanti kita perbaiki. Pas buka tidaknya. Saya ada pertanyaan sedikit. Ada beberapa yang berbahasa Inggris ini karena memang ada orang asing. Gimana? Ada Pak yang dari Madagaskar, dari sastra Inggris. I'm sorry, I cannot mention using English. So please, some your friend, yeah, please take that information from your friend in bahasa. I'm sorry. Thank you very much. You can check in this channel YouTube MBKM. After this meeting, I will upload the record, and you can see at there, and you click translate in YouTube. Siapa namanya tadi itu? Yang orang asing? Raza siapa nama itu? Raza. Ya, Raza. Halo Raza. Karina, Pak. Karina. Can you speak Karina?
Can you speak Indonesia in bahasa? No. But better you got mention from your friend. Yang bahasa Inggris ya tolong ya diterangkan sama Karina ya. Baik, Pak. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Tes. Pak Hakam monitor aja Pak nih. Bisa ditambah Pak Kam. Selanjutnya silakan Randy. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Randy dari jurusan Biologi Pak, angkatan 2019 Pak. Nah saya izin bertanya Pak. Nah kami dari Biologi ada program budidaya galuh-galuh Pak, dan juga pengelolaan sampah Pak. Nah itu kan membutuhkan dana Pak untuk membelikan perlengkapannya. Kira-kira itu dananya apakah dari kami pribadi atau ada dari kampus gitu Pak? Terima kasih Pak. Boleh dibantu Bu Sos atau Pak Tesri atau Pak Rusfidra nih yang punya program di sana. Kegiatannya di mana tuh, Randy? Ya, ini Pak, kegiatannya mungkin seperti kalau budidaya magotnya Pak itu membeli biopon atau baskom untuk wadahnya gitu Pak. Nah, lokasinya di mana tuh? Lokasinya di Kampung Jua Pak. Oh, Kampung Jua ya. Kalau lokasi Pasien Tigo tuh kami siap support tuh. Ya. Saya menjawab. Tentu kami Saya pelatih masuk. itu. Saya Pasien masuk kelompok Pak. Kampung Jua MIPA nih Pak Tesri. Iya, masuk Ambo mah. Jadi gini. Pak Tesri tuh. Jadi gini, besok lah kita bicarakan ya. Soalnya gini, ini tidak spesifik untuk UNAN itu. Jadi ini. Jadi kalau kampung tematik itu adalah program dari WDWD 1. Ya. Nah, itu dananya dari WD1 atau ada dana untuk kegiatan itu. Kalau mahasiswa itu tidak perlu mengeluarkan dana, tapi akan dibantu untuk transportnya selama kegiatan itu selama 4 bulan 500 per mahasiswa nanti. Ya Randy ya, karena ini khusus untuk MIPA Randy itu Kampung Jua. Kurang bagus kita jawab sini ya Randy ya. Ya, baik Pak. Besok Bapak terangkan ya. Sama Bu Pak Madifan. Ya. Selanjutnya silakan Dharma Harisa. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sos, Pak Hendra, Pak Rusfida, Pak Tes. Ini saya ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama, ini karena saya gabung di tengah jalan Pak, baru ikut 40 menitan. Nanti akan diupload sosialisasinya di YouTube atau enggak Pak? Itu pertama. Kedua Pak, saya pribadi enggak dapat 20 SKS semester besok karena jatah saya untuk semester besok cuma 12 SKS. Itu apakah saya bisa tetap ambil 20 SKS dalam mengisi KRS nanti atau saya hanya ambil 12 SKS saja Pak? Kedua Pak, itu saya bersama teman saya juga bergabung di Zoom malam ini mengambil MBKM Membangun Desa di Kepulauan Mentawai. Pertama Pak, apakah nanti kami diwajibkan untuk stay selama 4-6 bulan di Kepulauan Mentawai ataukah bisa bolak-balik Padang karena nampaknya tugasnya tidak mengharuskan 24 jam dalam 30 hari di sana. Setelah itu Pak, ini ada pertanyaan juga Pak. Judul yang kami angkat itu mengenai digitalisasi dan pembuatan marketplace untuk pemajuan UMKM di daerah 3T. Sebenarnya saya juga tahu dan menyadari bahwasanya ini tidak ada hubungannya dengan prodi saya atau jurusan saya. Jurusannya saya ilmu hukum. Pertanyaannya nanti ini kan sudah diwanti-wanti juga baik oleh prodi fakultas maupun oleh UPT MBKM untuk membuat program yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Karena saya sudah mengapply judul tersebut, apakah di tengah jalan atau di saat ini saya perlu dan bisa menggantinya dengan yang lebih relevan Pak? Contohnya saya bikin pembangunan desa anti tindak pidana internasional, karena kan Mentawai kan rawan untuk jadi tindak pidana internasional, perdagangan orang, narkoba dan lain-lain. Atau tetap saja saya ambil judul yang tadi itu digitalisasi dan pembuatan marketplace.
cemasnya rekognisinya nanti tidak jalan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dharma Harisa. Mungkin yang pertama saya tanggapi, nanti videonya akan diupload di YouTube MBKM ya. Lalu pertanyaan kedua ada tidak sampai ambil SKS 20 ya. Itu bagaimana Bu Sos? Mohon ditanggapi Bu Sos. Ya baik, terima kasih ya Pak Hendra. Jadi untuk MBKM, peserta MBKM ini Ananda disarankan untuk 20 SKS minimal Ananda. Jadi nanti silahkan berkoordinasi dengan Prodi ya, apa yang bisa membantu Jatahnya supaya nggak sampai 20 Bu. Berapa jatahnya? 12 SKS. Karena dia sudah selesai. Nah, itu yang Ibu Bukan bilang IP tadi. semester kemarin hanya boleh ngambil 12 SKS. Gitu. Oh gitu ya? Ya. Oh. Ini memang ini langka nih. Agak gaul dikit Bu. Enggak. Oh, mungkin ada ini boleh sedikit Bu. Pak Tes. Mohon maaf ya, mohon maaf. IP Ya. kumulatifnya berapa? IP kumulatifnya sampai 3,75 Pak. Cuma semester kemarin yang bermasalah. IP semester kemarin yang bermasalah. Aduh, itu nabrak aturan lagi ya. Oh, Kita sampaikan ke pimpinan lah nanti. Ya, ke Pak WR1 dicatat itu. Oh, nanti Japri Ibu ya nak, maksudnya Japri Ibu, nanti Ibu akan berkoordinasi dengan Pak WR1. Tapi sampaikan IPK Ananda berapa dan IP semester ini berapa, ya kan? Kalau Ibu akan mencoba berkoordinasi dengan Pak WR1. Gitu yang bagus ya Pak Tesria. Nanti kita salah pula dalam mengambil kebijakannya. Unik-unik aja yang keluar. Yang unik-unik tuh bagus juga tuh Pak. Kalau enggak terpikirkan juga oleh kita kan. Tapi yang tadi sedikit Bu, apa namanya mata kuliahnya yang tidak cocok itu. Oh iya. Mungkin di luar, bukan di luar ya. Di sana itu ada nanti capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajarannya itu tuh sama, boleh Anda mengambil mengambil komputer ya walaupun hukum gitu kan? Ya, tapi boleh saran juga sebenarnya Pak, karena dia ada kemungkinan untuk menukar menyesuaikan. Saya rasa bagus juga itu, supaya nanti tidak bermasalah dengan rekognisi dan sebagainya. Bagusnya kalau bisa disesuaikan. Ini saya rasa enggak sendiri ya, di Mentawai itu berapa orang? 2 orang Pak. 2. Hukum keduanya? Satu lagi dari FISIP Pak. Saya Pak. Jadi yang hukum saja yang mau disesuaikan deh. Iya, enggak masalah. Silakan saja. Kita bawa angkat nanti sama tim. Silakan Japri Bu Sosmiarti ya Dharma Harisa untuk persoalannya. Yang tadi itu ya khusus. Terima kasih Pak Tesri, Bu Sos, Bang Hendra. Ada satu lagi Bu, itu soal apakah kami perlu stay di Mentawai selama 4 bulan itu atau bagaimana? Karena kalau stay pun tidak masalah, tidak bisa ke Padang pun sesekali tidak masalah juga. Ya, makanya tadi kan sudah saya bilang kalau Ananda bikin program, rancangan kegiatan dan waktu. Jika program itu misalnya kalau digitalisasi ya, barangkali kita harus merancang apanya dulu, website segala macam ya yang harus terkait dengan itu. Di sana mungkin tidak perlu banyak aktivitasnya, tetapi kita selalu link dalam kondisi koordinasinya selalu gitu. Mungkin itu tidak masalah. Di Mentawainya susah Bu, karena tidak ada sinyal. Oh ya, enggak maksudnya gini, dia mempersiapkannya di Padang, Pak. Boleh di Padang. Itu kan masuk dalam persiapan. Kemudian Ananda menyampaikannya dalam seminggu ada beberapa kali misalnya. Itu enggak masalah, mungkin soal durasi waktu ya. Tetapi Ananda disesuaikan saja. Tetapi dalam pelaksanaan ini bekerjanya Ananda full di dalam posisi yang 4 bulan tadi pelaksanaan, ya. Izin mungkin terakhir Bu dan Pak Hendra, Pak Tes, apabila nanti memang saya sesuaikan programnya dengan jurusan saya di Fakultas Hukum, terutama hukum pidana, apakah itu masih bisa dirubah judulnya Pak, Bu? Masih boleh. Terima kasih Pak, Bu. Ya karena nanti Ananda bikin proposal, di proposal itu dibikin ya. Kemudian di dalam proposal itu ada nama Ananda, siapa pembimbing Ananda. Boleh kok ya. Oke.
Yang mewakilkan pembimbing. Pembimbingnya Pak Ferdi itu nak. Iya, ya, Pak Pak Ferdi. Iya, Pak Ferdi. Ferdi. Berkoordinasi saja lah, konsultasi dan Pak. dengan Jadi Pak jangan Ferdi. kaku ya, pertanyaan tinggal di Mentawai itu jangan kaku ya, sesuaikan aja gitu. Iya. Nanti kalau ke Mentawai ketemu Pak Tesri, Pak Tesri sering ke Mentawai itu. Sering ke Mentawai. Iya, iya. Selanjutnya silakan Taufik. Pak, izin bertanya Pak, menyambung pertanyaan saya tadi terkait apabila saya mengambil mata kuliah di portal yang totalnya kan 24 misal, yang 21 atau 20 itu dari MBKM dan ditambah di portal. Untuk regulasi dengan prodi itu, apakah semua prodi memperbolehkan pembelajaran yang di tempat saja, apa istilahnya tadi Pak, mohon maaf? PBL. PBL. Apakah semua prodi memperbolehkan itu atau nanti dibicarakan lagi? Pertanyaan kedua, sama dengan Dharma Harisa, saya dari ilmu hukum dan cuman 12 SKS itu, apakah bisa jadi 24 SKS nanti ditranslatekan nilai saya ke prodi saya? Saya harap akan dibahas dengan prodi. Terima kasih Pak. Dicatat. Ya, ini juga masuk catatan Japri lagi ya, untuk masalah yang sama. Nah, begitu. Siapa Taufik? Iya Bu, saya dari ilmu hukum dan Ya. mendapat 12 SKS untuk semester 7. Kemudian Taufik, ada tadi ya, misalnya ada perkuliahan tadi kan yang di portal akademik. Nah, Ananda MBKM-nya di mana? Di Pasienan Tigo Kota Tangah, Bu. Pasienan Tigo Kota Tangah kan Kota Padang. Ya Iya, kan? benar Bu. Sekarang kalau Ananda kuliah misalkan secara offline itu kan paling itu 2 jam. Ya kan? Benar Bu. 2 jam itu juga dalam 1 minggu kan? Seminggu sekalinya ya kan? Benar Bu. Saya rasa itu enggak kendala ya, asalkan masih di Kota Padang. Kemudian ada 1 mata kuliah yang memang itu jatah Ananda, kami enggak pula. Ini memang Merdeka Belajar, tapi jatah Ananda tentu harus full juga. Saya rasa kalau untuk sekali seminggu, apalagi 2 jam mereka izin untuk untuk kuliah offline, mungkin ini ada Pak Rusfidra juga. Saya merasa itu mungkin tidak begitu hambatan ya, Pak Rus. Ya karena kita kan memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan tidak juga menghalangi gitu mereka bisa mendapatkan jatah 24 SKS. Ya masalah Bu, dia cuma boleh 12, dia pengen ambil BKM supaya 20. Ya, yang benar, kalau Pak. yang Benar, 12 Pak. itu, yang 12 itu, yang 12 kalau yang permasalahannya 12 tadi itu akan menjadi ini juga informasi untuk koordinasi bagi saya dengan Pak WR1. Ya, itu belum bisa kami menjawabnya karena ini kebijakan pimpinan ya. Tapi kalau ada yang tadi ada mata kuliahnya dia 24, tapi di MBKM baru 21. Nah, kemudian dia di Padang juga, dan dia sebenarnya masih bisa kuliah offline dalam 2 jam saja gitu kan. Saya rasa ini juga tidak kaku juga kita ya untuk mengizinkan gitu. Jadi kalau masalah Anda kan hanya satu saja, menunggu informasi dari Pak WR1 saja ya. Diizinkan atau tidak mengambil 20 SKS. Nah, berdoa ini apik. Ya Pak, terima kasih Pak. Amin. Ini peluang sebenarnya kalau bagi yang ini nunggu-nunggu nih ya di ACC ya. Tapi saya tidak berani sampaikan iya, saya akan berkoordinasi dulu lah. Gitu ya Pak Tesria. Kayaknya nabrak aturan itu susahnya. Ya, itu yang nabrak yang gawat ya, betul. Ya kan? Nggak boleh lah ya sebetulnya ya. Nah, tapi saya akan berkoordinasi dulu, dilihat IPK-nya. Tolong Ananda sampaikan nanti
nama saya ini dari fakultas ini, IPK saya ini. Kalau ingin mengambil MBKM dengan 20 SKS. Di Japrinya begitu ya. Tadi sudah ada 2 kasus. Baik, Oke, Bu. silakan. Terima kasih, Ya. Bu. Oke, ada 2 terakhir nih, Bu. Selanjutnya ada Rizka Salsabila, silakan Rizka. Baik, terima kasih kepada Bapak. Perkenalkan, saya Riesca dari Prodi Biologi, Bapak dan Ibu. Rizka izin bertanya untuk memastikan, Pak. Jadi, tadi ada yang teman-teman yang bertanya bahwa untuk MBKM ini, kita tidak melakukan UTS dan UAS. Nah, jika kita mengambil mata kuliah pilihan di MBKM ini, apakah nanti bakalan melakukan UTS atau UAS juga, Bu, Pak? Dan untuk pertanyaan kedua, tadi juga ada teman yang bertanya mengenai jika dia mengambil tugas akhir tetapi tidak sejalan dengan MBKM dan itu diperbolehkan gitu Bapak dan Ibu. Nah, jika misalnya saya mengambil tugas akhir juga dan tidak sejalan dengan MBKM dan jika saya melakukan penelitian di kampus itu apakah saya bisa dikasih izin Bapak dan Ibu? Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Boleh, silakan Pak Tesri dari biologi, Pak. Oke, Rizka. Rizka itu di mana MBKM-nya? Di Kampung Jua, Pak. Nah, Kampung Jua kan masih di Padang. Udah dijawab Bu Sos tadi. Jadi ya enggak jauh. Nah, boleh lah gitu ya. Baik Pak, untuk yang terkait dengan apa tugas akhir enggak sama dengan MBKM itu dengan jurusan. Jangan jurusan bicarakan atau dengan pembimbing ya. Baik Pak. Nah, enggak ada masalah sama Rizka nih. Karena masih di Padang, Ujiannya tetap kalau kuliah ya tetap UTS dan UAS. Yang memang PBL tadi enggak mungkin kita datang ke kampus. Contohnya ngambilnya di Kalimantan, itu enggak mungkin ke kampus kan? Ya. Nah, itu maksudnya. Oke, saya memperkuat dari yang disampaikan Pak Tesri Ananda ya. Jadi ada kalau di MBKM itu di program membangun desa, proyek kemanusiaan dan kebencanaan juga itu kan ada itu seperti mata kuliah meskipun pemberiannya dalam bentuk pembekalan. Itu kan mata kuliah, itu ada UTS ada US-nya meskipun mungkin dalam bentuk tugas. Ya, ada ya, jangan bilang enggak juga. Kalau dia mata kuliah, jadi MBKM itu bukan mata kuliah. MBKM itu program yang di dalamnya ada beberapa mata kuliah. Nah, itu yang harus kita ingat. Karena ada ujiannya. Yang ada mata kuliah, ujian. Yang bentuk kegiatan tidak ada ujian. Ya. Kayak KKN tuh enggak ada ujiannya tuh, tapi ada laporan-laporan yang harus dimasukkan. Seperti ini pelaksanaan membangun desa yang 6 SKS itu enggak ada ujiannya, tetapi ada laporannya. Nah, kemudian ada dalam bentuk mata kuliah seperti di membangun desa, itu ada pemetaan potensi dan permasalahan desa 3 SKS. Itu ada UTS dan UAS-nya, Nak. Ya, meskipun barangkali lebih banyak ke dalam bentuk tugas. Ya, begitu juga dengan pembangunan masyarakat. Ya, ada. Jadi tetap ada UTS-nya. Jadi kata-kata rekognisi konversi itulah itu enggak tahu apa nama mata kuliahnya nih. Apa yang dikerjakan. Kemudian dilihat oleh si dosen atau jurusan. Oh, ini mirip-mirip dengan ini. Itulah mata kuliahnya. Jadi kegiatan aja kita kerjakan, enggak belajarnya gitu. Itu bahasa saya. Jadi memang agak sulit kita. Apa mata kuliahnya Pak? Dikerjakannya nantilah. Dilihat dulu apa capaiannya. Nah, jadi tidak pernah mirip 100% mirip, yang mendekati apa itu ya rekognisi dan konversi itu nanti. Ya sama-sama kita belajar semua ya. Jadi ini akan diperkuat nanti di pertemuan prodi dengan Pak WR1. Ya baik. Ada 2 lagi mau kita dengar pertanyaannya Bu. Kita lanjutkan ya Bu. Kita kasih batas ya, jangan terus-terusan juga. Nanti bisa chat aja deh. Boleh. Sampai jam 10. Oke. Sampai jam 10, boleh. Selanjutnya silakan Fauzul Ilahi. Baik Pak, saya mau nanya, apakah uang transportasi akan didistribusikan setiap bulannya atau bagaimana Pak? Ya, nanti akan kita transfer atau gimana nantinya yang itu harus per bulan kita bayarkan.
Jadi ada berupa laporan, nanti jika setelah memenuhi laporan nanti kita bayarkan. Begitu ya Bu Sos ya? Ya, biasanya misalnya gitu. Jadi laporan bulan pertama Ananda mendapatkan bantuan kan gitu. Jadi bantuannya hanya 4 bulan yang di lapangan itu aja ya. Ananda dapat bantuan. Kemudian untuk bisa dapat bantuan berikutnya tentu harus ada laporan yang dari yang sebelumnya kegiatan itu. Memang begitu ya. Ada, insya Allah memang per bulan, tetapi pembayarannya setelah Ananda menyampaikan laporan. Ya, kita mohon pada yang ada apa ya, yang agak-agak telat ya. Jadi jangan nanti telat membuat laporan atau lupa lah gitu. Berharap pula uang cair, dia uang negara itu cair kalau ada. Kenapa uangnya cair? Karena sudah mengerjakan ini, harusnya seperti itu gitu. Jadi kita harap yang BKM nanti tidak telat-telat laporan bulanan, membuat laporan bulanan. Ya. Laporannya nanti di-upload di Sipena nanti. Laporan itu apa yang telah dikerjakan ya, tidak bikin laporan ada pendahuluan. Jadi laporannya gini Ananda ya, kalau untuk kegiatan MBKM pertama tentu proposal, yang kedua laporan kemajuan 1, laporan kemajuan 2 gitu. Laporan kemajuannya begitu bertahap. Kemajuan 1, kemajuan 2, 3 sampai 4, yang terakhir baru laporan akhir gitu ya. Begitu. Oke. Ya. Bentuknya dalam 3 lembar aja Bu saya. Apa-apa yang telah dikerjakan gitu. Nggak perlu banyak, nanti mungkin kita bikin formatnya lah ya Pak Ketua ya Pak Desri ya. Oke, selanjutnya silakan Afifah, masih ada 5 menit lagi. Baik, terima kasih Pak. Yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan penjelasan dari Ibu tadi kalau nggak salah. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwasanya jika mahasiswa yang sudah ada dosen pembimbingnya itu kan bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan terkait dengan programnya kan Bu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kapan gitu kepastian untuk kami yang belum ada dosen pembimbingnya, karena kan kalau misalnya semakin lama tentu nanti kami bakal lama juga untuk mulai ke programnya kan Bapak dan Ibu. Sekian mungkin itu saja saya ingin kepastiannya. Terima kasih Pak. Oke, langsung Bu jawab saja ya. Ibu ini setiap saat menjapri prodi untuk menyegerakan. Jadi insya Allah kita paling lama seminggu ini ya Pak Hendra ya. Tapi secepatnya saya akan telepon terus Kaprodinya, kalau belum Pak Wadeknya saya telepon itu. Belum juga memberikan ke Ibu ini pembimbing, saya akan telepon terus. Jadi mohon bersabar ya Ananda, dan lihat selalu, update selalu informasi di MBKM terkait dengan pembimbing Ananda ya. Begitu ya Pak Hendra ya, selalu update ya kita ya. Ya. Itu hari ini saja tanya tuh sama Pak Hendra, berapa prodi yang Ibu selesaikan? Banyak Bu, banyak. Udah banyak ya, sebentar tuh Bu Sos kirim ke Pak Hendra dari hasil japri dengan Wadek dan Kaprodi. Begitu ya, bersabar ya nak ya. Nah, ada Pak Rus Widra juga. Pak Rus mohon bantuan segera ya Pak Rus. Ya, begitu juga dengan Bu Ike. Bu Ike juga mohon bantuannya kalau masih ada mungkin ya, satu lagi. Dari Ilmu Budaya belum full. Ya, mohon bantuannya. Ya Bu Sos, tadi saya Ya, udah Bu Sos, koordinasi dengan Prodi. bentar lagi masih nunggu dari prodi yang lain ada. Itu Bu kan Sos. Ananda dengar kan Bu Ike Boleh apa ya, Bu, katanya? Nunggu katanya kan? Sebentar. Oke Bu Ike. Iya. Besok lah mungkin insya Allah. Mudah-mudahan 2 prodi lagi, 3 sudah ya Bu Sos ya. Ya 3 sudah ya. Kita dengan semangat ya kan Bu Ike ya. Bu Ike ini nggak diam-diam pula nih Ananda, Pak Ibu Wadek kita nih. Selalu mengejar informasi segera ke Kaprodi. Ini mungkin untuk segera mungkin paling lama 2-3 hari inilah. Sepertinya nggak banyak lagi kan Pak Hendra. Ya Bu. Fakultas Hukum juga sudah saya japri, mudah-mudahan segera ya. Nah, Pak Rus juga sudah katakan dalam proses, insya Allah dalam waktu dekat. Oke. Cukup sekian ya Bu ya pertemuan kita ini. Ya Pak. Evita ini unik lah. Dia diharuskan mengambil mata kuliah wajib. Coba baca lah tuh. Dia Pak di Elvita di C.
Masih sama-sama ya Pak ya. Jika bertanya memiliki 3 mata kuliah wajib di luar skripsi yang hanya tersedia di semester 7 sebanyak 8 SKS. Saat ditanyakan ke Kaprodi, 3 matkul tersebut tidak bisa dikonversi ke dalam 20 SKS MBKM. Artinya harus diikuti PBM langsung ke kampus. Sebab 20 SKS dari MBKM dan ada tambahan 8 SKS yang diharuskan Prodi. Sedangkan maksimal cuma 24. Nah, apakah ini memungkinkan ikut kuliah PBM? Ya, kalau terlalu banyak mata kuliah wajibnya, kendalanya tuh ada. Anda tidak bisa full dalam pelaksanaan MBKM. Ini memang saya katakan mungkin tidak bisa menjalankan kegiatan MBKM ini. Ya, kecuali misalnya tadi saya bilang 21 ada di MBKM, 3 SKS yang ada di portal itu mungkin hanya 1 kali dalam seminggu 2 jam saja itu mungkin diizinkan. Tapi kalau 3 mata kuliah ini berat ini Pak, belum tugas-tugasnya, kapan dia akan melaksanakan kegiatan MBKM ini ya, itu tidak bisa sebenarnya Ananda untuk teruskan melakukan kegiatan MBKM. Ini Ananda dari mana? Tolong Pak Hendra dari mana nih? Dari fakultas Ilmu sejarah. Sejarah. Ilmu sejarah. Ngambil apa nih? Ngambil mohon bantuan desa. Ibu Iki. Kalau misalkan mata kuliah wajib itu memang basisnya masyarakat dan bisa dilakukan dengan cara penugasan, oke saja. Tetapi kalau tidak harus online, harus offline, nah ini tidak bisa Ananda sebenarnya mengikuti kegiatan MBKM. Mohon bantuannya Bu Ike. Ya, terima kasih Bu Sos. Ya, tadi yang nanya siapa ya? Taufik bukan Bu. Pakai nuduh lagi. Elvita Yu dari sejarah Bu. Iya, Elvitra. Elvitra 2020 apa 2019 nak? Halo, izin Bu, BP 19 ya. Bu. 19 ya. Jadi ada beberapa, intinya begini, semua kegiatan Elvitra terkait dengan MBKM diskusikan dengan PA dan ketua jurusan. Itu sudah dilakukan. Karena yang akan mengkonversi itu adalah jurusan yang tahu mata kuliah kegiatan MBKM kita bisa dikonversi ke mata kuliah apa begitu. Tetapi kalau seperti kata Bu Sos, jika memang ada 3-4 mata kuliah wajib yang harus diambil, artinya jika mata kuliah wajib itu tidak bisa dikonversi, tapi persoalan konversi-mengkonversi itu tidak perlu pula Elvitra pikirkan, itulah gunanya diskusi dengan PA dan ketua jurusan. Karena itu adalah tanggung jawab jurusan ya. Gitu Elvitra. Jadi nanti besok temui lagi Pak Zul, temui lagi PA-nya siapa? Halo Elvitra. Iya Bu, mohon maaf. PA saya itu Pak Arman Bu, Pak Arman Syah Bu. Pak Arman Syah ya. Temui Pak Arman Syah atau Pak Zul. Mungkin Pak Arman Syah masih di lokasi KKN. Diskusikan dengan Pak Zul. Setelah itu baru Elvitra mengambil sikap sesuai dengan hasil diskusi dengan Pak Zul. Mana tahu mata kuliah wajib itu memang bisa dikonversi dengan kegiatan MBKM. Seperti itu ya, Elvitra. Baik Bu, nanti akan dikomunikasikan lagi sama Kak Prodi. Terima kasih Bu, Pak. Oke, sama-sama. Semangat ya. Semangat. Ya Pak. Oke Pak Hendra sepertinya sudah ya Pak Hendra ya. Ya Bu. Jangan tua Bu Sos. Mungkin Bu Sos nanti sudah panjang perjalanannya dari Palangkaraya lanjut Solok Selatan Kerinci ini baru pulang. Ya, udah capek. Habis ini tidur Bu. Ya mau tidur. Makanya sampai jam 10 aja. Nanti kalau ada pertanyaan lagi di Japri lewat ini aja lah, di grup bisa aja biar semua juga tahu jawabannya. Gitu ya. Pak Hendra ya. Nanti setelah ini kita akan upload ke YouTube ya Bu ya. Untuk melihat kembali kalau ada yang terlupa dari jawaban kami, silakan lihat di YouTube MBKM UNAN nanti. Oke.
Oke, terima kasih banyak Pak Hendra. Terima kasih Pak Rusfidra, Bu Iki. Pak Hendra, mohon sedikit Pak Sama-sama Bu Hendra. Sos. Oh ya, Di Ya, Pak. nomor kontak mahasiswa ini di mana bisa kita tahu Bu Pak Hendra? Di ini Pak, Konsolidasi di data Pemda tuh saya lihat nggak ada nomor kontak. Gitu. nggak ada ya Pak ya. Nanti kita tambahkan mahasiswa yang nggak ada nomornya Pak. Oke, baik. Oke Pak. satu mahasiswa Pak Rusfidra tuh yang ke Palangkaraya, si Fajar, itu belum ada pembimbing, mohon bantuannya Pak. Itu Yang langsung dibimbing oleh Pak Monteskrit tuh Bu Sos. Udah saya bilang itu. Oh Pak Montes ya? Pak Montes Oke. yang di yang di Kerinci itu Pak Rido udah oke tuh. Oke, dibantu Yang Pak tiga Hendra yang ya. tadi itu Pak Bu Sos besok pagi kami kirim karena udah saya minta ke Pak itu. Oke, terima kasih Pak Rusfidra. Hendra, mohon bantuannya untuk mencatatkan dua tadi yang Boleh. Pak Monteskrit ke Palangkaraya ya. Pak Monteskrit. Satu lagi Pak Rido ya. Cuman barangkali kalau untuk yang di ini Pak Rus di Kerinci itu kayaknya Pak Rido nggak bisa membimbing skripsinya gitu ya. Mungkin karena ada persyaratan juga ya. Fungsional beliau belum, jadi mungkin ada ditambah saja siapa yang menjadi pembimbing skripsinya nanti Pak Rus. Oh ya, dia berarti ngambil tugas akhir tuh ya. Ah ya, Ya, dia ambil maunya tugas akhir. tugas akhir. Mungkin Ya. nanti kalau bisa Pak Hendra bisa apa? Nama mahasiswa peternakan ini mau saya konsolidasikan ini. Ah ya. Iya, Pak. Oke, dibantu ya Pak Hendra. Ya Pak. Oke, Mungkin cukup Pak Hendra. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada malam ini. Cukup banyak ya Bu ya pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nanti yang mau lihat lagi silakan lihat di YouTube MBKM UNAN. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih Nisos, Pak Tes, Hendra, Pak Rusfidra, Ananda Untuk semua semua. Ananda jangan lupa silakan berkoordinasi kepada pembimbing yang sudah